Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam sebelah kanan belum kompak, sebelah kiri belum serempak, biar seia sekata, senada seirama, saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, derasnya air mengalir tak sederas tetesan nikmatnya, walaupun luasnya samudra tak seluas pengampunannya, walaupun tinggi sang surya tak patut kita tinggikan selain Allah Azza wa Jalla. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada Presiden dunia, pendobrak kebatilan, peredam rasa dendam, yakni Nabiyana wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, bicara tentang perempuan tidak ada habisnya. Bicara tentang generasi masa depan harus tuntas sampai akarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang dinamika sosialnya makin tinggi, pergolakannya makin kompleks, dan kriminalitasnya semakin beragam, dan itu dalam konteks global. Maka Bu, anak-anak kita generasi masa depan harus mendapatkan pendampingan yang kuat untuk membentengi diri mereka. Setidaknya minimal dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam syair Arab dikatakan, al-ummu madrasatul umma wal abu mudiruha. Al-ummu madrasatul umma wal abu mudiruha. Siapakah pendamping terbaik untuk anak-anak? Ibu. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak mendapat baktiku? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Kemudian baru ayahmu. Jadi ayah ada di bawah perempuan dalam pengasuhan anak. Ibu 3 derajat di atas seorang ayah. Mengapa? Karena seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Maka Bu, katakan pada laki-laki, katakan pada suaminya, Pak, mengandung, melahirkan, menyusui itu berat, biarkan saja. Ya Bu. Jadi perempuan harus dibekali pendidikan yang baik, harus mau terus belajar memperbaiki diri. Perempuan berpendidikan tinggi bukan untuk menyayangi laki-laki, tapi untuk membangun generasi.
Betul Bu? Generasi yang hebat, generasi berakhlakul karimah, generasi yang bermartabat, lahir dari rahim ibu yang taat. Manusia terbaik di dunia, cahayanya di atas cahaya, yang dijamin masuk surga, lahir dari rahim seorang ibu yang mulia. Betul? Lalu bagaimana peran seorang ibu untuk membentuk generasi yang berakhlakul karimah? Kita mulai dari rumah. Pendidik pertama, madrasah pertama adalah seorang ibu. Ilmu apa yang kita bekali pertama? Yaitu ilmu agama. Didiklah anak ilmu agama, mengenal Allah, Nabi Rasulnya, ilmu Al-Quran dan sunnahnya, menjadi benteng kuat imannya. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang perempuan harus mau terus belajar, harus mau terus berusaha memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang hebat, generasi yang bermartabat, lahir dari ibu yang kuat tirakatnya. Mengapa ibu harus kuat tirakatnya? Karena ibu diberi kelebihan, diberi kesempurnaan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Bang Haji Roma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Mother is a blessing so that no one can replace. Ibu adalah sebuah anugerah, maka tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Hadirin rahimakumullah, siap menjadi generasi yang hebat Bu? Siap membentuk generasi yang bermartabat Bu? Insya Allah. Meskipun kita bukan terlahir dari nasab yang baik, kitalah yang menciptakan nasab yang baik itu. Seperti kata Stella Lirboyo, nasab tidak menentukan nasibmu, nasab tidak menjadikanmu mulia, tapi mengajilah maka nasabmu menjadi mulia. Hadirin rahimakumullah, yang di depan ini bukan seorang yang lebih pintar, hanya seorang ibu yang sedang belajar. Tapi pepatah mengatakan, undur ma'ola wa tandur manqola. Lihatlah apa yang disampaikan